jumpa lagi di Diari Mami Insa. Di video Mami kali ini, Mami pengen bercerita soal misteri yang dialami oleh keluarga dekat dan juga Mami yang ada di Medan. Jadi kalian cepet-cepet deh ambil cemilan dan juga makanan ringan karena cerita Mami ini bakalan panjang banget. Oh ya, ini kan bulan puasa, jadi Mami mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jadi Mami juga lagi puasa. Dan Mami ceritanya ini sebenarnya di siang hari, cuman agak mendung. Karena kalau Mami ceritanya di malam hari, Mami bakalan takut. Oke, selamat menyaksikan. Merinding. Nah, ini cerita yang pertama, Mami bakalan nyeritain cerita di salah satu jalan yang ada di Kota Medan. Mami nggak akan kasih tahu nama jalannya, cuman Mami bakal kasih tahu daerahnya aja. Soalnya Mami takut nanti ada bagian-bagian yang mungkin tersinggung ya beberapa orang. Jadi Mami kejadiannya itu di salah satu jalan yang ada di Kota Medan, tepatnya itu di sekitar daerah Polonia. Nah, kemarin Mami kan baru pindah ke salah satu rumah dinas di sekitar Medan Polonia. Enggak di sekitar Medan Polonia sih, sebenarnya jalan itu masuk ke Medan Maimun, cuman dia masih di sekitaran Medan Polonia. Jadi Mami pindah ke rumah dinas perkebunan yang ada di sekitar situ. Nah, jadi pertama kali Mami pindah ke situ, ya Mami nggak ada perasaan apa-apa gitu ya, karena kan rumahnya juga bukan rumah yang terbengkalai gitu. Jadi sebelum Mami juga udah ada yang nempatin, jadi nggak pernah kosong lagi itu maksudnya. Jadi masalahnya bukan ada di dalam rumah itu, tetapi masalahnya di sekitar daerah rumah itu. Nah, daerah rumah itu sekarang udah berbeda ya dari yang Mami pindah dulu. Sekarang udah agak rapi dan juga terang. Nah, pertama kali Mami pindah ke situ itu jalannya di depan komplek rumah itu jalannya banyak banget pohon-pohon besar. Dan gak jauh dari rumah itu, komplek perumahan perkebunan itu ada kayak pemakaman warga gitu. Dan di sebelahnya itu ada ada apa tebak? Ada jembatan. Ya, jadi kalau yang udah tahu diam-diam aja. Tapi kalau kalian punya pengalaman mistis yang berada di sekitar daerah itu bisa komen di bawah ya. Jadi pertama kali Mami pindah, Mami lupa itu malam ke berapa. Cuman Mami ingatnya Mami waktu itu masih SMP kelas 3 kalau nggak salah. Jadi nggak tahu deh, lupa Mami malam ke berapa. Jadi suatu malam Mami tidur, Mami karena suasana baru mungkin ya, suasana baru, jadi Mami kayak jadi insomnia gitu, nggak bisa tidur. Nah, sekitar jam 12 malam atau jam 1 malam, Mami lupa pokoknya itu tengah malam. Nggak jauh dari arah kuburan itu terdengar ada suara yang menangis. Ya, nangis, tahu kan? Menangis si tante yang berbaju putih mungkin ya. Mami nggak tahu, cuman kalian pikir aja tengah malam ada yang nangis itu siapa, dan suaranya itu kayak mendengung, menggema gitu, dan kedengarannya jauh banget. Jadi Mami di situ takutnya karena kata orang kalau dia terdengar jauh, dia itu dekat, dan kalau dekat dia itu jauh, ya kan? Jadi di situ di malam itu Mami nggak bisa tidur, terus tutup muka Mami pakai bantal. Pokoknya Mami gak bisa tidur
sampai badan mami ini kaku pokoknya badan mami kaku. Mami mau keluar kamar ngasih tahu keluarga, apakah ada juga yang dengar. Mami sampai nggak sanggup karena kan mami kaku badan mami kaku. Mami itu takut banget dan benar-benar itu suaranya mengerikan sekali. Jadi mami bisa bernapas lega dan membuka mata dari bantal itu, maksudnya tutupan mata mami dari bantal itu setelah ngaji subuh. Karena ini satu clue lagi, komplek mami itu, depan rumah mami itu masjid perkebunan itu ya. Jadi si najen masjidnya ngidupi ngaji, disitulah mami bernapas lega karena suaranya juga udah hilang. Sebelum dihidupkan ngaji memang dia udah hilang, cuman kan kita masih takut gitu ya. Waktu ajan sholat, mau sholat gitu kan bangun tuh mamanya mami bangun buat sholat subuh. Jadi mami nanya tuh sama dia, mama dengar nggak suara kayak orang nangis merintih-rintih kayak gitu dari arah sana gitu kan. Terus mamanya mami terdiam, kayak kan, terdiam apa ini ya kan? Dia terdiam, terus dengan wajah pucat dia bilangnya kayak gini, iya dengar juga katanya. Dan ternyata mami itu kan tidurnya sama mamanya mami itu di kamar. Kami itu pantat-pantatan, rupanya mamanya mami juga nggak tidur dan dia badannya juga kaku sangat karena ketakutan mendengar suara itu gitu. Rupanya mamanya mami pun juga dengar. Jadi dari malam itu mami nggak pernah tidur itu malam-malam jam 10 mami langsung tidur. Takut dengar suara-suara yang aneh. Berinding. Yang kedua masih di sekitaran situ juga Nah ini ceritanya itu si Tante Kunti nyanyi enjit semua, tahu kan? Nah ini sebenarnya bukan pengalaman mami, tapi pengalaman tetangga depan rumah mami. Nah suatu malam malam itu kejadian, terus paginya biasalah emak-emak rempong, mama komplek langsung bergosip dan tersebarlah cerita itu ya. Jadi malam-malam dia itu kan orangnya memang susah tidur, jadi dia suka duduk di belakang itu kan ruang TV-nya juga ada di belakang gitu maksudnya kan. Jadi nonton TV lah gitu dia maksudnya, malam-malam nggak bisa tidur nonton TV, ngambil minum di kulkas gitu kan. Jadi pas dia lagi asik nonton TV suaranya kecil ya karena kan udah malam, jadi nonton TV suaranya tuh dikecilin gitu. Dia lagi nonton TV asik terus sambil minum apa nggak tahu, pokoknya lagi asik katanya di situ duduk. Tiba-tiba dari belakang rumahnya yang pas dia pantat-pantatan sama rumah mami, ya kan, ini rumah mami kan, belakangnya tuh kayak mat itu supermarket, pantat-pantatan sama supermarket. Baru tetangga mami pantat-pantatan rumahnya sama ibu ini malah bahas pantat pula ya kan Jadi di situ ada kayak jalan kecil gitu lah ya kan, apa namanya, kayak space dari belakang rumah ini sama belakang rumah ibu itu ada kayak space, jadi kayak gang gitulah, bisa masuk juga, pintu masuk ke belakang rumah ibu itu bisa masuk ke situ maksudnya. Dari situ terdengar suara perempuan menyanyikan lagu enjit semua. Tapi dia nggak bernyanyi dia cuma kayak nada gitu. Mami cuma berdua sama Insa aus dia nggak bernyanyi dia kayak nada gitu, kayak lagunya enjit semut. Nah kan lagunya kayak gitu, dia nada. Gimana
sih lagunya? Mami lupa. Tahu Mami, seingat Mami ya, liriknya injit semut yang sakit naik ke atas gitu kan. Injit semut yang sakit naik ke atas, dan dia itu menyanyikannya bukan nyanyi kayak gitu tapi dia nada gitu, tapi suaranya kayak seram-seram gitu lah ngerti kan Injit semut, sapu sakit naik atas. gitu nanti aku kasih tahu lah gimana nada seremnya itu ya. Nah setelah itu si ibu ini memang sering ternyata digangguin sama makhluk-makhluk kayak gitu jadi dia buka pintu belakang dan ternyata nggak ada orang kayak kan. Terus keluarlah anaknya yang nomor berapa gitu, laki-laki, Mami lupa. Dan anaknya ini kayak ada nggak tahu deh, dibilang pemberani mungkin ya. Jadi dia nanya emaknya, "Kenapa mak?" gitu kan. Terus si emak ini ngasih tahu, "Aku digangguin, ada yang nyanyi lagu Injit semut di belakang." Gitu. Jadi si anak ini oh dasar kau perempuan, kau gangguin pula kau kayak gitu Jadi bukanya pintu belakang, ditengok aja jerit dia, dilemparinya, mungkin dia nampak juga mungkin anak ini pun indigo. Terus katanya si perempuan itu lari terbang katanya ke pohon rambutan atau mangga itu kemarin yang ada di depan rumah orang itu kemarin kan rumahnya itu, jadi rumah ibu itu pas lah menghadap jalan besar yang arahnya mau ke kolomnya itu kan. Jadi depan rumah itu banyak banget pohon-pohon besar gitu kayak beringin atau apa gitu. Jadi si perempuan itu, si tante baju putih itu, dia terbang itu katanya ke pohon itu, dikejar sama anaknya ibu itu. Terus teriaknya gini, turun kau, jangan suka gangguin orang aja kok malam-malam, nyanyi kau, orang tidur kok nyanyi, katanya kayak gitu Nah yang ketiga, dan ini cerita terakhir, kami bakalan bercerita masih di sekitar komplek itu juga masih di sekitar komplek itu juga. Mami bercerita tentang hantu yang ditarik sama pantai. Jadi Mami pernah bikin videonya itu tentang cerita hantu, dan ceritanya udah pernah Mami bikin video, tapi Mami nggak ngomong kayak gini, Mami cuman bikin kayak gambar-gambar gitu. Dan ini adalah pengalaman Mami yang paling seram yang pernah Mami alami. Pernah juga ada juga sih pengalaman Mami yang lain, dan nanti Mami bakalan ceritain sama teman-teman semuanya. Nah, tapi ini dulu ya, satu ini dulu Mami ceritain. Ada Isa yang main makeup Mami. Kan tahu makeup ini gue. Duduk. Ini makeup Mami ini hancur dibuatnya hancur. Tapi kalau nggak dikasih ini dia nggak diam Jadi ceritanya gini mengumpulkan tenaga dulu. Jadi ini Mami kejadiannya udah bukan SMP lagi ya. Jadi Mami waktu itu udah kuliah. Jadi Mami udah tidur sendiri ya kan. Mami tidur di kamar depan yang jendelanya itu menghadap ke masjid, ya kan, menghadap ke masjid, langsung ke pagar dan teras rumah Mami. Jadi waktu malam Mami itu terbangun dari tidur Mami itu pengen ke kamar kecil, buang air kecil gitu. Nah selesai dari buang air kecil, Mami masuk lagi ke dalam kamar, mau lanjut tidur lagi gitu ya. Tapi ternyata Mami nggak bisa tidur. Jadi karena Mami nggak bisa tidur, entah kenapa Mami lihat langit-langit gitu di atas, langit plafon Mami. Jadi kayak melayang-layang pikirannya gitu, kosong ya kan, kosong.
Nah, memang malam namanya juga tengah malam ya kan, jadi sunyi, yang terdengar cuma suara ya cicak lah gitu kan. Jadi kalau kita mendengar suara kentut pun pasti benar-benar terdengar ya kan, karena saking senyap dan sunyinya. Kalau tengah malam itu mami ingat waktu tengah malam tuh jam-jam hampir mau jam 2 gitu. Soalnya mami waktu mau ke kamar kecil mami nengok jam ya kan. Jadi mami karena nggak bisa tidur kan, mami kayak melamun gitu kan. Nah, dari jauh terdengar sayup-sayup kayak ada suara orang narik sesuatu. Dan pertama mami kira itu dia itu narik gerobak jadi kayak suaranya gedek-gedek gitu jadi udah kayak narik gitu jadi mami gini loh, siapa itu ya tengah malam kok narik gerobak gitu kan. Dia arahnya dari arah kuburan itu dari arah kuburan yang deket rumah mami itu, kan ada jalan kan dari kuburan itu, ada jalan bisa ke komplek mami gitu loh. Kok ini ya ada orang malam-malam tengah malam kayak gitu kan. Nah, suaranya makin lama makin dekat ya suaranya makin lama makin dekat dan kayak mau menuju depan rumah mami gitu loh. Dia kayak bisa baca pikiran mami. Aduh, nanti dia mau ke arah rumahku. Betul dia ke arah rumah mami. Dia kayak bisa baca pikiran gitu. Nah, pas sudah mau nyampe rumah mami berpikir lagi, aduh, kalau dia berhenti depan pagar rumahku kayak mana ini ya gitu. Tiba-tiba berhenti dia di depan pagar rumah mami jadi dia tuh kayak bisa baca pikiran mami. Nah, waktu dia berhenti di depan pagar rumah mami di situ aduh, merinding. Ya kan, langsung mami terdiam, ngelan udah gitu ngelan udah, mati kita, mampus aku gitu kan. Terus mami tutup muka mami pakai selimut cepet-cepet mami tutup muka mami pakai selimut cepet-cepet. Udah gitu tiba-tiba suaranya hening dia berhenti, kayak berhenti di situ, betul-betul berhenti. Tapi dia nggak ada kayak ada suara-suara apa enggak gitu, jadi sepi gitu tapi pas suara berhentinya itu pas di depan rumah mami gitu Nah, nggak lama setelah dia berhenti terdengar suara kayak gini suara itu kayak menggema gitu kayak gitu. Tahu kalian pernah dengar suara kayak gitu? Cuman dia bilangnya gini, tolong, kayak gitu Allah serem kali kan, merinding ya kan. Ini mana begini, apa tuh gitu kan, langsung mami merinding kan, merinding banget sumpah ya, mami merinding udah gitu makanya udah dia bilang tolong gitu kan, dia tuh kayak membisikkannya tuh dekat kayak di kuping mami sumpah udah gitu diem ya, gak ada suara lagi udah diem berapa lama gitu mami tak kenapa gini, aku tengok aja ya gitu kan. Tak kenapa mami tiba-tiba jadinya kayak berani gitu kayak berani gitu tiba-tiba. Pertama mami yang lakukan tahu mami ngintip dia di jendela kamar mami yang pas banget mami tidur kan, mbak tidur nih di jendela gitu kan. Ini mami ngintip, tapi jendelanya jendela yang model kayak apa, sekat-sekat gitu, tahu nggak, kayak jendela zaman Belanda, tahu jendela zaman dulu. Nah, kayak gitu. Jadi mami ngintip dari kayu-kayu jendelanya itu dan nggak nampak semuanya sih, cuman dia nampak kayak kalau ada orang berdiri nampak kakinya lah gitu kan. Ini nggak ada nampak kaki apapun, nggak ada nampak orang, nggak ada nampak kakinya loh, nggak adanya orang gitu, karena kan nggak nampak kakinya ya mami kira nggak ada lah orangnya gitu kan. Nah, jadi saking penasarannya mami lagi tahu mami keluar ke ruang tamu, mami langsung ngintip dari jendela ruang tamu yang juga mengarah ke jalan itu, ke pagar mami. Jadi kami ngintip, kami buka korbannya, dan jendelanya itu jendela nako yang kaca semua gitu jadi kayak mana pasti nampak lah ada orang ya kan bukan jendela ngintip lagi, langsung jendela kaca gitu ini
buka gordennya zup gitu. Mami tengok nggak ada weh apapun di situ ya. Jadi siapa coba yang tadi berhenti bawa gerobak terus minta tolong ya kan. Terus Mami cepat-cepat lagi masuk kamar, Mami tutup lagi muka Mami pakai ini selimut. Nggak lama tuh dengar lagi weh suaranya weh, tapi jauh, dia kayak mau arah ke keluar gitu, ke jalan besar suaranya, ke jalan besar yang mau ke komplek Mami, tahu ya kan, yang arah mau ke Kolonia, tahu, ke situlah, ke jalan itu dia gudeg-gudeg itu kayak ngeren-ngeren gitu, gudeg-gudeg gitu kan. Terus Mami kan kepikiran lagi nih weh, kalau dekat berarti jauh, kalau jauh berarti dekat. Mami merinding, Mami tutup pakai selimut gulung-gulung. Mami merinding, dan di situ Mami nggak bisa tidur sampai sholat subuh baru Mami bisa tidur. Nah, hasil Mami jadi terlambat di kampus lah. Nah, udah gitu Mami ceritakan kejadian ini sama temennya ayah Mami. Dia tuh anak lajang gitu lah, yang kerja di perkebunan gitu juga, dan dia indigo. Udah 2 orang Mami ceritain, satu lagi kayak orang pintar gitu, temennya ayah Mami, dan satu lagi si anak lajang indigo ini. Nah, mereka berdua itu benar-benar bilang hal yang sama weh. Dia itu bukannya bawa gerobak, itu hantunya bukan bawa gerobak gitu kan. Jadi apa yang diseretnya? Mami tanya. Dia itu terbelenggu sama rantai. Dia nyari rantai weh, dia kayak dibelenggu gitu sama rantai weh. Aduh, serem lah kayak rantai-rantai di neraka itu, tahu, yang ada bulat-bulat besar gini, terus ada talinya, itu yang ditarik-tariknya weh. Aduh, kena ajab ya weh, siapa lah itu weh, siapa lah itu weh, nyasar ke situ. Aduh, serem. Gimana weh, kita Mami serem? Kalau kurang serem ya silakan datang langsung ke TKP ya weh, ditengok aja di situ. Apalagi kalau malam lewat situ, serem loh weh, Mami masih sering lewat situ. Oke, sekian dulu cerita dari Mami. Mudah-mudahan kalian terhibur. Di bulan puasa ini Mami nggak berani ceritanya malam-malam karena Mami merinding. Ya kan? Nah, saksikan terus video dari Mami Insa. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Dadah. Halo. Iya, mau kemana? Yuk, yuk. Yuk, kemana kita?